Dan untuk membahasnya, jelang 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Tiara dan pemirsa, sama-sama kita ketahui dari survei Litbang Kompas. Ini menunjukkan angka 80,9% kepuasan masyarakat akan kinerja dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Betul sekali, jelang 3 bulan kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran ada yang menganggap sebagai waktu yang sangat singkat, namun di satu sisi sangat krusial atau sangat penting karena bisa menimbulkan harapan dan juga ekspektasi dari masyarakat. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam, sudah ada bersama kami melalui sambungan via Zoom, Ujang Komarudin selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat malam Kang Ujang, apa kabar? Selamat malam Mbak Sally. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kang Ujang sudah bergabung bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Tadi sebelumnya terkait dengan survei Litbang Kompas ini menunjukkan 80,9% responden puas terhadap kinerja jelang 3 bulan dari Prabowo Gibran. Dari Istana sendiri melihatnya seperti apa nih Kang Ujang? Ya, ini tentu kabar yang baik, yang patut kami syukuri ya, bahwa apa yang kami lakukan, Bapak Presiden lakukan, menjalankan amanah rakyat dengan baik, itu sudah sesuai dengan jalurnya. Artinya kepercayaan publik sangat tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden. Dan dalam konteks itu kami bersyukur meminta dukungan dan doa restu dari rakyat Indonesia agar amanah ini betul-betul bisa kami jalankan dengan baik ke depan. Kalau ibarat permainan bola, Mbak Tiara dan Mbak Sally, kami itu baru bermain 5 menit. Katakanlah ada durasi 90 menit permainan, maka 3 bulan ini adalah waktu yang cepat, yang singkat, baru 5 menit main, tapi kami sudah berbuat banyak hal. Sudah menggolkan banyak gol. Karena itu ke depan mudah-mudahan kami juga bisa menggolkan banyak program yang menjadi program prioritas dari Bapak Presiden. Dan kami meyakini pula bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Gibran sudah sesuai dengan jalurnya, menjalankan amanah dengan baik, merealisasikan janji-janji kampanye, di saat yang sama juga Bapak Presiden tentu ingin pemerintahannya ke depan lebih baik lagi. Potret 80% kepuasan dari publik adalah potret kinerja, artinya kinerja Bapak Presiden dan jajaran pemerintahannya dianggap baik, dan ini menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif untuk pemerintahan ke depan. Mendapatkan survei yang cukup tinggi, di mana ada di angka 85,8% puas dengan di bidang politik hukum dan keamanan. Dan ini kita ketahui juga Kang Ujang, memang masyarakat di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diberi kesempatan untuk berekspresi bagaimana keluhan mereka selama ini, bahkan juga ada program lapor Mas Wapres. Dari Kang Ujang sendiri, gimana nih Kang Ujang, apakah ini bisa menunjukkan dari kepuasan itu sendiri Kang Ujang? Kalau saya baca dari survei Litbang Kompas ya, ada dua hal yang bisa kita potret dari banyak bagian-bagian yang lain. Yang pertama adalah kenapa tinggi, salah satu faktornya kepemimpinan Prabowo Gibran yang betul-betul merakyat. Di saat yang sama juga kepemimpinan yang tegas. Kombinasi antara kepemimpinan yang merakyat dan tegas ini menjadikan kepercayaan publik yang begitu tinggi. Yang kedua, apa yang menjadi janji-janji kampanye Pak Prabowo Gibran itu betul-betul direalisasikan oleh Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis, lalu juga nanti di bulan Februari ada cek kesehatan, persiapan juga renovasi sekolah, lalu juga persiapan juga renovasi dan pembangunan rumah sakit di daerah, dan banyak program-program lain yang sudah dieksekusi yang menjadi program PHTC ya, proses hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden. Oleh karena itu masyarakat tidak ragu lagi untuk memberikan penilaian yang positif, yang baik atas kinerja Pak Presiden dan Bapak Wapres 3 bulan ya dalam kepemimpinan skala 5 tahun ke depan. Kalau saya ibaratkan 5 tahun ini kan
kalau diumpamakan 60 bulan kalau kita hitung. Nah, Bapak Presiden dan jajarannya sudah merealisasikan programnya dalam 3 bulan terakhir ini. Artinya baru 5% kepemimpinan. Nah, dalam 5% kepemimpinan ini sudah banyak yang dilakukan. Tadi ya ada lapor Mas Wapres juga. Di saat yang sama program-program prioritas yang menjadi unggulan, yang menjadi program penting bagi Pak Prabowo itu betul-betul direalisasikan sesuai dengan janji-janji Pak Prabowo ketika kampanye yang lalu. Itu yang menjadikan Bapak Prabowo Gibran mendapatkan nilai yang maksimal dari publik, mendapatkan penilaian yang bagus, penilaian yang tinggi, penilaian yang istimewa. Kalau saya sebagai dosen itu mengumpamakan ya, kalau skala penilaian dari 10 hingga 100, kan nilainya ini kan A. Jadi bukan lagi A min, tapi sudah A, 80. Itu ada nilai ya bagi seorang mahasiswa. Oleh karena itu pemerintah pun ketika dinilai oleh publik, ketika angka kepuasannya 80%, maka nilainya itu sangat istimewa, sangat baik, yaitu A. Oleh karena itu kami yakin ya, berbasis kepada data tersebut, rakyat mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Di saat yang sama juga Kompas atau Litbang Kompas merilis tingkat keyakinan publik kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang begitu tinggi, hampir 90%. Itu kan artinya kepercayaannya begitu luar biasa. Tetapi memang tantangannya ke depan tidak mudah, bagaimana merealisasikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran dalam waktu 57 bulan ke depan. Baik, Kang Ujang, kalau misalnya kita membandingkan juga berdasarkan dari survei Litbang Kompas juga dibandingkan dengan era Jokowi dan Yusuf Kala, ternyata memang tingkat kepuasannya juga bahkan lebih tinggi di jelang 3 bulan pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Dari Istana sendiri, apakah kemudian ada evaluasi terkait dengan 3 bulan masa pemerintahan, atau sebenarnya istilah masa 3 bulan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak ada seperti itu? Akan 3 bulan bekerja gitu ya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pasca dilantik 20 Oktober hingga saat ini itu artinya bisa dinilai oleh publik, bisa dinilai oleh masyarakat bahwa kami sudah cukup bekerja dengan baik, bahkan kami perlu tingkatkan lagi agar memang tadi kepuasan publik itu bisa tinggi lagi ke kami. Dan semua basis penilaian publik adalah basis penilaian yang objektif ya, tanpa ada pretensi apapun. Karena kalau pemerintah itu baik, pasti akan dinilai baik. Kalau pemerintah itu jelek, pasti akan dinilai jelek. Dan kami sudah membuktikan kepada rakyat Indonesia, kami ingin bekerja dengan baik, kami ingin bekerja maksimal, kami ingin bekerja dengan sekuat tenaga, sekuat daya, ya, pikiran, jiwa, dan tenaga dihabiskan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pak Prabowo selalu mengatakan berkali-kali gitu bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menjadi subjek dalam konteks pembangunan Indonesia masa kini dan ke depan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kami ya 3 bulan ini dan bulan-bulan ke depan hingga 57 bulan ke depan hingga 5 tahun itu tentu berbasis kepada kinerja dan evaluasi. 3 bulan ini kami sudah melakukan evaluasi-evaluasi perbaikan-perbaikan ya di semua sisi. Apa yang dilakukan oleh kami di pemerintah itu tentu ada plus ada minusnya, ada kekurangan, ada baiknya, ada sisi negatif, ada positifnya. Tetapi kalau kita lihat dari skala penilaian Litbang Kompas yang memotret apa yang sudah disurvei dari publik, itu kan sangat membanggakan, sangat istimewa ya, 80% tingkat kepuasan itu lebih tinggi dari masa pemerintahan Pak Jokowi. Tentu kami bersyukur, tetapi kami insya Allah tidak akan lengah, kami akan bekerja baik, dan ke depan kami akan meningkatkan kinerja-kinerja apa yang menjadi perintah atau kebijakan Bapak Presiden akan kami realisasikan, akan kami jalankan, sehingga betul-betul program-program prioritas, Astacita termasuk PHTC, program hasil terbaik cepat itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia semuanya, sehingga betul-betul kita bisa membangun dalam 5 tahun atau 57 bulan ke depan begitu.
Ujang, kalau kita lihat juga Kang Ujang, ini yang menarik perhatian saya juga Kang Ujang, di survei Litbang Kompas ini menunjukkan bahwa partai yang tadinya berseberangan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres lalu ternyata juga menunjukkan angka kepuasan akan kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini sesuai ataupun selaras dengan pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan akan mengajak seluruh elemen untuk menyatukan bangsa, Kang Ujang? Ya, itu berkorelasi positif ya, paralel dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengatakan akan mengajak semua komponen bangsa, semua partai politik bersama-sama membangun Indonesia. Ya itulah sebenarnya pernyataan yang harus kita syukuri ya sebagai bagian bahwa Pak Presiden sangat ikhlas, sangat tulus untuk mengajak semua komponen bangsa urun rembuk membangun Indonesia 57 bulan ke depan. Ini kan apa yang menjadi cita-cita besar Bapak Presiden tentu tadi dinilai oleh publik menjadi sesuatu yang positif. Termasuk dinilai oleh pemilih-pemilih yang menjadi tanda kutip ya lawan di Pilpres yang lalu. Termasuk partai-partai politik yang tidak mendukung Bapak Prabowo Gibran. Pemilihnya banyak yang suka ya, banyak yang puas terhadap kinerja Bapak Presiden. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang bagus yang ke depan kami berharap ya semua komponen bangsa baik masyarakat maupun elit bergotong royong memulai pondasi membangun Indonesia agar betul-betul Indonesia menjadi negara besar yang kuat, yang kokoh, yang mandiri, yang betul-betul bisa diperhitungkan di percaturan global. Baik, Kang Ujang, kalau misalnya kita melihat tadi berdasarkan tingkat kepuasan dari responden berdasarkan survei Litbang Kompas, kalau dari Istana sendiri melihatnya apa yang hal menjadi paling penopang utama memberikan apa ya kepuasan tersendiri bagi para masyarakat? Apakah kemudian dari program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis atau mungkin program-program lainnya, Kang Ujang? Kalau saya melihatnya ada dua hal yang saya sudah sampaikan di awal. Yang pertama adalah kepemimpinan Bapak Prabowo, yaitu kepemimpinan yang merakyat, yang tegas. Ini menjadi nilai plus sehingga publik itu sangat puas dan sangat yakin atas karakter kepemimpinan yang inklusif, yang terbuka, yang selalu mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua yaitu terkait dengan program-program janji-janji kampanye Bapak Presiden yang sudah direalisasikan, yang sudah dijalankan. Ya, salah satunya yaitu makan bergizi gratis yang menjadi primadona ya, menjadi istimewa, yang menjadi daya tarik magnet bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga publik mendukung, sehingga publik sangat puas. Lalu juga cek kesehatan gratis yang akan direalisasikan di bulan Februari nanti, program-program pemberantasan korupsi, 28 koruptor dipenjarakan, lalu 187.000 situs judi online juga diblokir, pemberantasan narkoba sekarang juga digalakan, pemerintahan Pak Prabowo juga ingin bersih, pembangunan rumah sakit juga sekarang sudah mulai dilakukan. Jadi banyak sekali program-program yang Bapak Prabowo lakukan untuk kepentingan masyarakat. Misalkan PPN yang tidak naik karena berpihak kepada publik, naik hanya untuk barang-barang mewah, lalu juga UMP 6,5% juga naik bagi buruh, tunjangan profesi guru juga naik. Ini kan menjadi penting ya, program-program yang sudah direalisasikan dalam waktu singkat, dalam waktu 3 bulan. Ini kan sebuah capaian yang luar biasa dari pemerintah, sehingga tadi publik menilainya dengan sangat puas, sangat baik, sangat positif begitu 80%. Ini angka yang luar biasa bagi kami. Tentu kami tidak akan lengah, kami akan bekerja keras, kami akan memperbaiki diri, akan mengevaluasi diri agar terus bekerja lebih baik lagi. Kang Ujang, terakhir Kang, ini kan tingkat kepuasan ada di angka 80,9%. Namun di sisi lain Kang Ujang ada juga tingkat ekspektasi dari masyarakat Indonesia terkait dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini ada di angka 89,4%, di mana ini angka yang tinggi dibanding kepuasan yang tadi masyarakat sebutkan. Apa yang menjadi tantangan ke depannya untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan kepuasan ataupun meningkatkan kepuasan dari masyarakat sendiri? Ya, tantangannya adalah bagaimana Bapak Presiden bisa mengimplementasikan, merealisasikan janji-janji kampanye beliau ketika Pilpres yang lalu. Kalau itu dilakukan sesuai dengan janji, ya maka insya Allah ya dukungan itu akan terus berjalan, akan terus mengalir dari publik untuk Bapak Presiden.
Nah, kami tentu ingin di bawah ya sebagai prajurit di pemerintahan memastikan program-program Bapak Presiden itu berjalan dengan baik, lalu dikomunikasikan ke publik dengan baik pula, sehingga betul-betul kondisinya kondisi yang real, yang nyata, yang objektif, sehingga masyarakat pun bisa menilai dengan baik. Kami yakin dengan keyakinan yang tinggi tadi, 89,4 ya, hampir 90%, maka kami tidak ada waktu untuk leha-leha. Kami akan bekerja keras, kami akan memenuhi harapan publik. Oleh karena itu mohon doa restu dari semua komponen bangsa agar Bapak Presiden, Bapak Wapres, para menteri, kami semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Tantangannya banyak, tentu kami tetap karena ikhlas bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa negara, apapun tantangannya ya akan kami hadapi, akan kami jalani sehingga betul-betul masyarakat bisa kami bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Baik, Kang Ujang, terima kasih sudah hadir di Menyapa Malam Sinpo TV. Tentu kita berharap, masyarakat berharap evaluasi memang terus dilakukan, bukan hanya jelang 3 bulan kinerja pemerintahan dari Prabowo Gibran, melainkan juga nanti kita berharap akan terus meningkatkan kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga bisa memenuhi ekspektasi dan juga harapan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sama-sama Mbak Tiara, Mbak Seli. Assalamualaikum.